Assalamualaikum Sobat Radika Tani dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di Radika Tani Channel yang menyajikan tentang informasi tentang pertanian yang dikemas dengan informasi ringan. Di video kali ini saya akan berbagi tentang penanaman cabai keriting. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini sampai selesai agar Sobat Radika Tani semua mendapatkan informasi yang tidak boleh Anda lewatkan tentunya. Tanaman cabai merah keriting adalah tanaman perdu berkayu dengan tinggi mencapai sekitar 1 meter yang tumbuh di iklim tropis dan sangat populer dalam pertanian hortikultura. Karakteristiknya meliputi daun hijau tua berbentuk bujur telur, bunga soliter berwarna putih, serta buah cabai yang khas berbentuk keriting. Tanaman ini memiliki adaptasi tinggi dan dapat tumbuh di berbagai jenis lahan, serta kaya akan nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, protein, dan antioksidan. Sobat Radika Tani semua, di dalam video ini adalah penanaman cabai di lahan saya sendiri yang saya tumpang sari di tanaman kentang atau di lahan yang sudah kita tanami dengan tanaman kentang. Metode penanaman seperti ini sudah banyak atau sering dilakukan oleh para petani di daerah saya untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang diinginkan pada tanaman kentang. Sehingga dengan tumpang sari ini diharapkan tanaman cabai juga ikut menikmati dari penyemprotan yang dilakukan untuk tanaman kentang, sehingga tanaman cabai ini juga ikut tersemprot selama kurang lebih 3 bulan atau 100 hari. Dan untuk jenis cabai yang saya tanam di sini adalah jenis OR42, di mana tanaman ini bisa dipetik pada saat buah masih hijau ataupun dapat dipetik ketika sudah merah atau sudah tua. Dan untuk lahan yang kami tanami ini, biasanya untuk ukurannya kalau ditanami jenis sayuran kobis ini sekitar 4.000 batang kobis. Dan untuk tanaman cabai sendiri ini saya ambil atau saya tanam sejumlah 10 krat atau 10 bagi, di mana satu baginya kurang lebih 400 batang cabai. Untuk bibitnya sendiri saya beli dari tempat-tempat penyemaian di sekitar daerah saya. Banyak sekali di daerah-daerah saya yang memang menjual pembibitan sayur-sayuran, diantaranya cabai, kobis, lobak, dan lain sebagainya. Dan untuk harganya saat saya menanam cabai ini per baginya yaitu Rp140.000 untuk jenis OR42. Harga bisa bervariasi, bisa naik, bisa turun, dan untuk jenis OR ini sendiri memang termasuk yang agak mahalan sedikit karena memang bibitnya sendiri atau bijinya sendiri kadang-kadang di pasaran menurut informasi sering terjadi kelangkaan. Dan di sistem tumpang sari yang saya lakukan di sini yaitu di tanaman kentang dengan cara yaitu satu baris kita tanami bibit cabai, kemudian satu baris kentang kita biarkan atau tidak ditanami, kemudian di baris berikutnya kita tanami lagi atau dengan istilah selang-seling. Untuk ukurannya sendiri atau jarak tanamnya dari satu tanam ke tanaman lain kurang lebih 40 cm. Dan untuk satu lubang tanamnya, kali ini saya coba untuk satu lubang ditanam 2 buah atau 2 batang cabai, atau istilahnya kita double. Mungkin kalau tidak kita double, mungkin jumlah tanaman yang diperlukan hanya berjumlah 5 bagi
Namun karena kali ini kita tanam double, jadi menghabiskan 10 bagi, begitulah kira-kira perhitungannya. Dan untuk ukuran tanaman dari baris satu ke baris di sampingnya itu kurang lebih 120 cm. Sebelum kita tanam sobat semua, kita buat lubang tanam dulu dengan jarak 40 cm seperti yang sudah saya ungkapkan di depan. Dengan kita membuat lubang, dan setelah kita lubangi, kita beri pupuk kandang dulu atau pupuk dasar. Kita bisa menggunakan pupuk organik, CM, sarang burung, dan lain sebagainya menurut selera kita masing-masing. Dan sebelum kita tanam sobat, kita ambil satu persatu bibit cabenya dari baki dan kita lepaskan plastik medianya agar tidak ikut tertanam di dalam lahan yang nanti kita akan tanam. Setelah plastik-plastik itu terlepas, kita kumpulkan bibit tanam ini ke tempat bantu seperti ember dan lain sebagainya, dan kita pun bisa langsung menanam ke lubang yang telah disiapkan dengan satu lubang 2 batang cabai. Maning. Dan untuk media di lahan ini pemirsa, bahwa kita buat bedengan kurang lebih kedalaman bedengan 1 meter, dan untuk di samping kanan dan kiri bedengan ini yang kita tanami kentang yang kita beri mulsa plastik ini. Kemudian untuk tanaman cabai atau lomboknya ini kita tanam di tengah-tengah bedengan tersebut yang tidak tertutup plastik atau mulsa. Untuk pupuk dasarnya di tanaman cabai ini kami memang tidak menggunakan pupuk kimia, dan kami hanya menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik, bisa dengan CM ataupun sarang burung. Tapi untuk tanaman kentangnya saya menggunakan pupuk kandang, juga ada pupuk kimianya, yaitu saya menggunakan Ponska yang biasa saya pakai. Dan untuk tanaman kentangnya di sini mungkin ada teman-teman yang pengen tahu bahwa untuk jarak tanam dari satu tanam ke tanaman lain untuk tanaman kentang ini kurang lebih berjarak 35 cm. Setelah tanaman cabai kita pindahkan ke lahan atau kita tanam,
Kita pun langsung menyemprot ke tanaman cabai yang baru saja kita tanam dengan pestisida. Di sini kita untuk antisipasi untuk hama atau ulat pengerek batang yang biasa sering menyerang pada tanaman-tanaman yang baru ditanam. Di sini untuk pestisida saya menggunakan Sumo dengan ukuran satu tangki 16 liter dengan 2 atau 3 tutup botol Sumo. Juga di sini kami beri fungisida sebagai penyemprotan awal pada tanaman cabai yang baru saja kita tanam. Nah, apa? Oh no! Oke sobat, demikian video singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat Radika Tani semua dimanapun Anda berada. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa kritik dan sarannya tulis di kolom komentar. Akhirnya saya pamit, mohon undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhuwur.